Selamat selamat sore adik-adik. Selamat sore, Pak. Halo, Sore, selamat Pak. sore. Selamat sore, Ya, Pak. baik. Selamat sore, Pak. Kalau saya lihat mukanya lumayan fresh ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas kesediaan dari adik-adik untuk bisa bertemu dalam Zoom. Oke, pada hari ini kita akan mulai sesi bimbingan kita. Sebelum itu saya minta kepada satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Saya berikan kepada adik Juan. Baik Pak, ini terima kasih atas waktu dan kesempatan diberi kepada saya. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pada hari ini, marilah kita mengucap berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Berdoa selesai. Baiklah. Sebelumnya apakah adik-adik bisa mendengar suara saya? Halo? Dengar, Pak. Jelas, jelas. Baik, terima kasih. Bisa, Pak, bisa dengar. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menanyakan kabar kalian pada hari ini. Bagaimana kabar hari ini? Apakah baik, biasa, atau luar biasa? Luar biasa, Pak. Luar biasa, Baik, Pak. Pak. Alhamdulillah. Luar biasa, Pak. Alhamdulillah. Oke. Baiklah. Sebelumnya Bapak mau kasih tahu kepada adik bahwa tujuan dari kegiatan kita pada hari ini yaitu untuk bimbingan kelompok mengenai materi tentang narkoba. Saya minta partisipasi dari adik-adik semua untuk bisa terlibat secara aktif dalam kegiatan pada sore hari ini. Kemudian perlu diketahui bahwa nanti ada asas dalam bimbingan konseling itu ada 3 asas yang Bapak pakai di sini. Yang pertama asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu yaitu apa yang kita perbincangkan pada malam hari ini, pada sore hari ini tidak boleh diumbar-umbar, begitu ya. Kemudian asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan di sini kesukarelaan dari adik-adik untuk mau berpartisipasi dalam bimbingan kali ini. Kemudian asas keterbukaan. Di sini saya minta kepada adik-adik supaya adik-adik bisa membuka diri secara luas, membagi pengalaman tentang materi kita pada sore hari ini, itu tentang bahaya narkoba. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya kepada adik-adik, apakah kalian siap untuk mengikuti kegiatan pada sore hari ini? Siap, Pak. Siap. Siap, Pak. Siapa? Oke, terima kasih. Saya sudah membagikan materi kepada adik-adik. Adik-adik tolong yang satu orang bisa men-share screen. Barangkali ada yang bisa. Adik Afi bisa?
Belum dibuka teman aku. Teman. Ya baiklah, sambil menunggu, perlu saya sampaikan di sini topik kita pada hari ini yaitu katakan tidak pada narkoba. Ya, sebelumnya itu kita harus mengerti dulu pengertian dari narkoba. Di sini mengatakan bahwa narkoba itu adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, kemudian halusinasi, serta halo, apakah bisa mendengar? Halo, bisa, Bisa, Pak. Pak. Ya baik, saya lanjutkan. Bisa. Tadi menurut undang-undang, Sudah bisa melihat. menurut undang-undang, narkoba adalah zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, kemudian menurunnya kesadaran serta menyebabkan kecanduan. Itu pengertian dari narkoba. Kemudian di sini ada jenis-jenis narkoba. Ini yang perlu kita ketahui berdasarkan proses pembuatannya. Yang pertama alami, yaitu jenis atau zat yang diambil langsung dari alam tanpa adanya fermentasi atau produksi. Misalnya ganja, meskalin, psilocybin, kafein, atau opium. Kemudian yang kedua ada semi-sintesis, yaitu jenis zat atau obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi. Misalnya morfin, heroin, kodein dengan ini crack. Kemudian ada yang ketiga di sini sintesis, yaitu jenis zat yang dikembangkan untuk keperluan medis yang juga untuk menghilangkan rasa sakit, misalnya petidin, metadon, dipipanon, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 97, narkotika dibedakan menjadi 3. Yang pertama, narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Kemudian narkotika golongan yang kedua, ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Ini yang perlu digarisbawahi di resep dokter ini. Kemudian yang ketiga, narkotika golongan 3, yaitu memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Ada lagi di sini, berdasarkan efek yang ditimbulkan dari pemakainya. Yang pertama, halusinogen. Apa itu halusinogen? Yaitu efek obat dapat menyebabkan seseorang menjadi berhalusinasi
untuk melihat beberapa hal, misalnya kokain dan lain sebagainya. Kemudian stimulan, yaitu efek dari obat-obatan yang dapat menyebabkan organ-organ seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya, sehingga lebih kuat dan cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Kemudian ada depresan, yaitu efek obat yang dapat menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional, sehingga pengguna merasa nyaman bahkan tertidur dan tidak sadar. Misalnya heroin. Kemudian ada lagi adiktif, yaitu efek dari obat yang menyebabkan kecanduan. Itu dari adiktif. Yang berikut, kita sambil menunggu PPT ini ada, saya bisa lanjutkan ya. Saya hanya memberikan gambaran dulu. Iya, Pak. Ya, baik. Nanti adik-adik bisa baca sendiri di PPT atau bisa nanti di-share ini materinya ya. Oke, kemudian bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. Ini yang perlu kita harus pahami ya. Sebetulnya apa bahaya dan dampak narkoba? Yang pertama itu dehidrasi. Apa itu dehidrasi? Itu penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang. Kemudian muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Itu dampak pertama, itu dehidrasi. Kemudian dampak yang kedua, halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Kemudian menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebihan, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Adik-adik. Kemudian ada kematian. Nah, ini yang perlu kita harus pahami. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi, atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian misalnya pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang. Dan jika dibiarkan, dapat menimbulkan kematian. Kemudian ada gangguan kualitas hidup. Ini dampak yang paling dirasakan juga ya. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja atau saat kuliah, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian. Kemudian narkoba tentu ada faktor penyebab. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti kepribadian, kemudian kecemasan juga, dan depresi, serta kurangnya religiusitas. Kebanyakan penyalahgunaan narkotika dimulai atau terdapat pada masa remaja. Itu yang perlu diketahui. Itu faktor internal. Kemudian faktor eksternal itu faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan. Itu faktor eksternal. Seperti kondisi keluarga, kemudian lemahnya hukum, serta pengaruh lingkungan. Nanti akan di-share materinya untuk teman-teman baca. Oke.
Oke, setelah adik-adik mendengar materi yang Bapak sampaikan di sini, Bapak ingin berdiskusi mengenai hal ini, mengenai materi ini. Tapi kalau saya lihat-lihat, muka dari adik ini tampaknya kurang fresh ya. Jadi untuk itu saya minta kesediaan sukarelawan di sini ya, maksudnya dari adik-adik yang mau memberikan game. Adakah? Ada yang mau memberikan game? Volunteer sah. Halo, apa bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Baik. Apakah di sini ada yang bisa bermain game supaya sesi pembimbingan kita pada sore hari ini jangan lesu ya. Saya, Pak. Ya baik, siapa? Saya. Bisa sebutkan nama? Ana Maria, Pak. Di sini game yang akan saya berikan itu game tebak gambar, Pak. Saya akan memberikan slide ini beberapa gambar agar teman-teman bisa menebak gambar apakah itu, Pak. Mungkin teman-teman lihat, mungkin teman-teman bisa melihat slide yang saya bagikan. Bisa, teman. Nah, di situ kan ada gamenya itu namanya game tebak gambar dan petunjuk permainannya itu sudah tertulis di situ. Cara itu yang pertama mengidentifikasikan, amati dulu gambarnya. Gambarnya tidak kelihatan, teman. Tidak kelihatan, teman. Ya, ini. Sudah kok? Belum, teman. Kelihatan. Belum muncul, teman. Kalau ini sudah. Belum sama sekali, teman. Teman-teman, kalau ini sudah kok. Belum, teman. Belum, teman. Mungkin permainannya diganti saja dengan yang sudah. Ya baik, kita pending dulu untuk game, tapi Bapak harap wajah dari kalian supaya lebih semangat lagi ya. Itu tujuan dari kita buat game tadi, supaya kalian jangan lesu. Ya karena ada kendala teknis dari Pak. adik Ana Maria tadi. Oke. Mungkin untuk sesi ini bisa membangun semangat dari adik-adik. Oke. Setelah adik-adik mendengar materi tadi, Bapak minta masing-masing kalian untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan dari materi itu. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Dipersilakan.
yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan Bapak berikan seluas-luasnya. Saya mau bertanya, Pak. Bapak, apakah sesi pertanyaan sudah dibuka? Sudah dibuka. Apakah saya bisa bertanya? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak tadi kan sudah menjelaskan tentang bahaya narkoba. Di sini pertanyaan saya, menurut Bapak, bagaimana cara mengetahui kalau keluarga atau teman atau orang-orang yang di sekitar kita itu merupakan pemakai atau pengedar narkoba? Bagaimana itu cara mengetahuinya, Pak? Terima kasih. Oh ya, baik, terima kasih untuk adik Afi atas pertanyaan yang begitu luar biasa. Baik, Bapak di sini langsung menjawab ya. Baik, yang pertama tanda di sini yaitu tanda fisik dari seseorang yang menggunakan atau pengedar narkoba. Yang pertama itu mata memerah, yaitu pupil yang mengecil atau lebih besar dari normal. Jika ada dari kalian yang matanya begitu, ya harus sadar ya. Kemudian mual muntah. Itu juga. Kemudian pilek tanpa sebab. Maksudnya tidak ada kenapa dia sampai pilek. Maksudnya ada perubahan cuaca kah? Atau kena debu kah? Tapi pilek itu langsung datang begitu. Kemudian sering sakit. Nah, ada juga keluhan mulut sakit, timbul bintik-bintik di sekitar mulut. Ada juga sakit kepala. Ini hal yang biasa ya, tapi kita harus kemudian mulut kapas. Mulut kapas di sini artinya sering membasahi bibir atau rasa haus berlebihan. Itu artinya mulut kapas. Kemudian depresi. Ada lagi keringat berlebih, kemudian luka di kulit atau memar. Kemudian tadi pertanyaan apa tandanya perilaku orang yang memakai? Tandanya yang pertama, jika dia seorang siswa, saya ambil kalau dia seorang siswa. Yang pertama itu membolos sekolah. Itu tanda perilaku dan psikologis dari pengguna ya. Membolos sekolah, nilai rapor menurun, kemudian sering bermasalah di sekolah. Ada lagi di sini motivasi menurun, baik secara akademik maupun ekstrakurikuler. Hobi olahraga atau seni, itu semuanya menurun. Kemudian laporan keluhan dari guru atau teman-teman lainnya. Itu juga menjadi pertimbangan. Kemudian kehilangan uang, barang berharga, obat resep, kemudian meminjam dan mencuri uang. Ini tanda perilaku tadi. Kemudian menutup diri, berdiam diri, mengisolasi, atau terlibat dalam aktivitas mencurigakan. Nah, ini yang patut kita ketahui. Kemudian berontak dengan nilai dan prinsip keluarga. Ini juga. Kemudian memaksa untuk mendapatkan privasi lebih. Mengunci pintu atau menghindari kontak mata. Begitu. Nah, itu jawaban dari Bapak untuk adik-adik yang bertanya tadi, apakah ada sanggahan atau bagaimana? Bapak, apakah saya bisa sedikit menambahkan? Oh ya, silakan adik Farah. Baik. Kesempatan saya buka. Iya, Pak. Pertanyaan dari teman Afi, bagaimana caranya kita mengetahui kalau orang di sekitar kita terkena atau nah, kalau menurut saya sesuai dengan yang biasa berita yang biasa nonton di atau artikel-artikel yang biasa baca,
paling banyak orang yang pengguna narkoba itu kehilangan kesadarannya. Jadi kayak maksudnya kalau misalnya kita misalnya lambat respon, pikirannya menata tapi kayak tatapan kosong, terus kayak pikirannya tuh juga kosong, maksudnya setuju dengan topik pembicaraan yang kita bahas. Seringnya itu seperti itu. Dan juga kehilangan kesadaran kalau misalnya orang yang pemakai narkoba mungkin seperti yang biasa saya nonton, entah ini benar atau tidak, tapi keseringannya itu kalau misalkan mereka pemakai narkoba, yang senang mereka akan tambah merasa senang dan sedih mereka akan merasakan sedih yang berlebihan seperti itu. Jadi kayak kehilangan kesadaran juga pemakai narkoba. Terus seperti pengalaman saya dulu pada waktu SMA pernah ada yang sosialisasi tentang narkoba. Maksudnya pengalaman saya nonton di YouTube ada juga yang sosialisasi narkoba. Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang pengguna narkoba ini memakai obat-obatan itu bisa 2 tidur pun mereka tidak akan merasa capek. Jadi saya kehilangan kesadaran, maksudnya mereka bisa organ-organ tubuh mereka tuh bisa hancur karena memakai narkoba. Jadi mungkin gejala atau tanda-tanda yang bisa kita lihat dari orang sekitar kita itu seperti itu, teman. Itu dari saya, Pak. Ya, baik. Terima kasih kepada adik Farah yang telah memberikan tambahan jawaban yang luar biasa. Itu jawaban dari teman Farah itu ya, berdasarkan pengalaman dan pengamatan dia. Atau ada lagi yang ingin menambahkan jawaban atau pengalaman juga bisa, pengalaman dari adik-adik mengenai pertanyaan tadi, apa sih tanda bagi orang yang pemakai narkoba atau pengedar narkoba? Mungkin ada teman lain yang ingin membagi pengalaman. Kesempatan saya buka. Mungkin dari adik Yohana Nurak ada pengalaman yang ingin dibagikan. Bisa Saya ada, Pak. diaktifkan mic-nya. Ya, silakan, Bung Juan. Jadi begini, Pak. Ada di kampung saya ada seorang pemuda. Jadi dulunya dia berkuliah di Jakarta. Nah, mungkin karena pergaulan atau bagaimana di sana. Jadi dia memakan narkoba. Jadi pas pulang kembali ke kampung, kan tidak ada suplai masuk ke dalam kampung. Jadi membuat dia frustasi, stres, dan setiap hari hanya dia kerjaannya cuma di jalan. Jadi ada orang lewat nanti dia kejar untuk tidak tahu untuk ini apa mau buat apa dia. Jadi terakhir dia masuk rehabilitasi karena mungkin narkoba sudah semua overdosis begitu, Pak. Jadi itu saja, Pak. Baik, terima kasih kepada adik Joan telah memberikan pengalaman yang luar biasa mengenai narkoba. Harap teman-teman mendengar apa yang disampaikan teman Joan tadi, bahwa sebetulnya narkoba ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita, baik secara fisik maupun psikologis. Oke, atau ada lagi dari teman-teman yang ingin memberikan pengalamannya mengenai bahaya narkoba? Bisa juga dalam bentuk pertanyaan, apakah mungkin ada yang ingin bertanya lagi mengenai narkoba? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Pak, saya ingin Ya. bertanya.
Ya, Baik. Baik, di sini kan tadi Bapak bilang dampak dari narkoba itu kan seperti mata memerah, terus apa? Muntah-muntah. Terus itu kan juga sama hal-hal seperti itu kan sama seperti orang-orang yang minum minuman keras, toh Pak. Kira-kira orang-orang yang minuman keras, orang yang meminum minuman keras itu tuh ini bisa disebut juga dengan mendorong penyalahgunaan narkoba, halo, kok Pak. Bagaimana? saya kurang mendengar pertanyaan dari adik Ana Maria tadi. Bisa diulang Baik, Pak. langsung Jadi ke kan, intinya saja. ya. Tadi yang menjelaskan itu kan dampak dari narkoba itu kan seperti mata memerah ataupun muntah-muntah. Jadi itu dampak-dampak seperti itu kan sama seperti ketika orang-orang meminum minuman keras. Jadi pertanyaan saya di situ tuh, apakah meminum minuman keras itu tuh salah satu pendorong penyalahgunaan narkoba? Oh ya baik, saya mengerti apa yang adik Ana Maria sampaikan. Oke, sebelum saya menjawab, apakah dari teman-teman ingin menjawab pertanyaan dari teman kalian, Ana Maria? Bisakah saya menjawab pertanyaan dari teman Ana Maria, Pak? Ya, silakan. Baik, teman. Pertanyaan teman, apakah orang yang peminum alkohol bisa disamakan dengan orang yang menggunakan narkoba? Jadi gejala menggunakan narkoba mungkin dari yang seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan, ada 2 ciri, yaitu mata memerah, terus muntah, sama dengan ciri-ciri orang yang pengguna narkoba. Tetapi di sini alkohol dan narkoba itu berbeda, teman. Tetapi bisa jadi di circle orang yang memakai alkohol atau contohnya anak-anak muda, generasi muda. Bisa saja dalam lingkungan mereka itu ada satu yang menggunakan narkoba sehingga dia mempengaruhi untuk menggunakan narkoba. Karena kalau menurut saya jiwa-jiwa anak muda atau generasi-generasi sekarang ini rasa ingin tahunya itu cukup tinggi, teman. Jadi kayak dia ingin mencoba sebenarnya narkoba ini dampaknya seperti apa, atau orang yang menggunakan narkoba ini efek sampingnya itu seperti apa. Jadi rasa ingin tahu ya, dia akan mencoba. Itu dalam pergaulan, terkena dalam pergaulan. Tetapi kalau seperti bertanya bahwa apakah alkohol dan narkoba itu sama, jawabannya berbeda, karena alkohol itu maksudnya minuman di kampung-kampung kita juga pasti ada yang moke dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau narkoba beda dengan alkohol, teman. Tetapi seperti yang tadi sudah Pak jelaskan, ada 2 ciri yang mungkin sama. Kalau dari saya sekian. Baik, terima kasih kepada adik Farah yang telah menjawab pertanyaan dari adik Ana Maria tadi. Itu tadi adik Ana Maria, seperti yang disampaikan teman Farah tadi, itu berbeda antara orang yang pemakai narkoba dengan orang yang mabuk karena minuman keras. Itu karena mungkin kita tidak bisa salahkan penanya karena memang ada efek lain dari minuman keras tadi, itu mata memerah, kemudian ada muntah. Itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau narkoba juga mengalami hal yang sama. Gitu. Baiklah. Saya rasa diskusi kita untuk mengenai materi ini sangat luar biasa ya. Oke, sebelum itu saya ingin minta kepada adik-adik tentang perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan bimbingan ini. Ada yang bisa memberikan? Ya, silakan. Halo? Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, mohon maaf. Jadi saya lanjutkan pengalaman saya mengikuti materi hari ini.
Akhirnya saya jadi tahu tentang apa itu narkoba dan bagaimana dampak negatifnya terhadap tubuh kita. Jadi kedepannya kita bisa mengantisipasi dan juga lebih berhati-hati terhadap narkoba ini, dan juga kita kan sebagai baik, jadi kita sebagai pelajar tentu saja kita perlu untuk saling membantu, untuk mengingatkan jika di lingkungan masyarakat kita menemui hal yang sama yang kita pelajari hari ini, bisa kita membantu orang-orang tersebut. Misalnya mereka membutuhkan rehabilitasi, kita bisa membantu mereka untuk menemukan tempat begitu. Itu mungkin kesan yang saya dapatkan dari hari ini. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Adik Anton yang telah memberikan ungkapan perasaan dia. Untuk teman lain mungkin ada. Baiklah, kalau tidak ada, saya rasa Adik Anton tadi mewakili teman-teman sekalian ya. Baiklah, seperti yang Bapak jelaskan tadi mengenai narkoba, Bapak cuma mau pesan kepada adik-adik, say no to narkotika, katakan tidak pada narkoba. Kalau narkoba ini membunuh kalian, membunuh masa depan kita, jadilah agen untuk masyarakat supaya masyarakat juga tidak terlibat dalam penggunaan narkoba. Begitu. Baiklah, saya rasa kegiatan kita pada sore hari ini telah selesai. Kemudian nanti akan ada lagi sesi selanjutnya, yaitu pada hari Senin. Apakah semua sepakat di jam yang sama? Boleh, Pak. Boleh, Sepakat. Pak. Ya, baiklah. Nanti kita akan bertemu lagi pada hari Senin di jam yang sama. Kemudian tadi kita mengawali kegiatan ini dengan doa, maka dari itu saya minta kepada salah satu adik-adik untuk memimpin kita dalam doa penutup untuk kegiatan hari ini. Ada yang bersedia? Ada yang bersedia untuk mengangkat doa untuk mengakhiri pertemuan? Saya, Pak. Ya, baiklah. Silakan. Baik, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran untuk kita berdoa. Saya akan membawakan doa ini menurut kepercayaan saya, yakni Katolik. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk Adik Ana Maria yang telah memimpin kita dalam doa. Oke, baik, kita akan bertemu lagi pada hari Senin di jam yang sama, dengan muka ceria yang sama. Oleh karena itu, kita akan menutup kegiatan pada hari ini dengan ceria. Selamat beristirahat untuk adik-adik. Terima kasih, Bye-bye. Pak. Selamat sore. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya. Kawan dong.